Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Mari saat ini kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 9. Kita nyanyikan bait 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Engkau telah berkenan memelihara kehidupan kami, dan saat ini Engkau perkenankan kami datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan doa pada malam hari ini kepada Tuhan. Kami juga mohon saat ini Engkau hadir memberitakan kebenaran firman-Mu yang dapat menuntun kepada kami di dalam kami hidup setiap hari, melihat dan menuju kepada keselamatan yang abadi. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sejenak kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal yang ke-6, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Dilaya bin Mehetabiel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain, yang mau menakut-nakutkan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan ini dengan tema bertahanlah karena benar. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak mudah untuk menghadapi orang yang membenci kita. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan,
sekalipun yang kita lakukan itu baik, tetaplah di mata mereka adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah. Mereka akan selalu berpikir negatif terhadap kita. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nehemia juga mengalami hal seperti itu. Nehemia juga dibenci oleh orang-orang yang tidak setuju pada rencana membangun bait suci. Orang-orang yang membenci Nehemia berusaha membuat bagaimana supaya Nehemia takut, sehingga Nehemia pergi dan tidak jadi membangun bait Allah. Sekalipun membangun bait Allah itu adalah sesuatu yang baik, membangun bait Allah adalah sesuatu yang benar. Tapi ketika orang membenci Nehemia, orang membenci segala apa yang dilakukan, yang direncanakan, termasuk ketika Nehemia mau membangun bait Allah. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika Nehemia berhadapan dengan orang-orang yang membencinya? Mereka menakut-nakuti, mereka mengancam supaya Nehemia takut dan pergi. Apakah Nehemia takut dan pergi? Ternyata tidak. Apa yang membuat Nehemia tidak pergi, tidak takut kepada orang-orang yang membencinya? Karena Nehemia menyerahkan akan segala kekhawatiran itu semua kepada Allah. Maka lenyaplah akan rasa ketakutan itu, sehingga membuat Nehemia tetap bertindak, Nehemia tetap melangkah, Nehemia tetap bertahan, karena benar, meski di dalam ancaman, Nehemia tetap bertahan. Dengan Nehemia tetap melangkah dan bertindak membangun bait Allah. Kebenaran membuat Nehemia berani. Sebaliknya, kebohongan apapun bentuknya akan membuat orang takut dan akan membawa orang pada kehancuran. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang akan menghargai ketika yang kita lakukan itu baik dan benar. Orang menghargai bukan dari apa yang kita kenakan. Orang menghargai kita bukan karena pakaian kita. Orang menghargai kita bukan perhiasan yang kita gunakan. Orang menghargai bukan dari lahiriah, tetapi dari apa yang mereka alami, mereka rasakan ketika mereka bersama dengan
kita. Jadi melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan bersama, inilah yang akan membuat seseorang itu dihargai. Bukan karena pakaiannya, bukan karena perhiasannya, bukan karena mobilnya, bukan karena rumahnya, bukan dari sesuatu yang dilihat, sesuatu yang sifatnya lahiriah, tetapi dari apa yang mereka rasakan dan alami ketika mereka bersama dengan kita. Ini yang membuat kita dihargai. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini butuh pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan keteladanan di dalam hidup. Keteladanan yang bukan lahiriah, bukan kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang halus ketika didengar, tetapi kehidupan itu sendiri. Marilah bersikap saat ini seperti Nehemia, yang tegas atas nama kebenaran. Ketika ia disakiti, ia berseru kepada Tuhan dan tidak membalas dengan kejahatan. Apakah saat ini panjenengan mengalami situasi seperti yang dialami oleh Nehemia? Kalau iya, firman Tuhan pada saat ini mengajak panjenengan, bertahanlah karena benar. Allah akan selalu berpihak kepada mereka yang melakukan keadilan, mereka yang berjalan pada kebenaran. Mari pada saat kita hadir sebagai pribadi-pribadi yang bisa menjadi teladan, sehingga siapapun yang bersama dengan kita, mereka dapat merasakan, menikmati akan berkat Tuhan. Bertahanlah karena benar. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan berkenan hadir memberitakan kebenaran firman. Selanjutnya tolong dan mampukan kami di dalam menjalani kehidupan. Kami berjalan pada kebenaran dan kami tetap berani untuk melangkah dan bertindak pada kebenaran itu sekalipun ada tantangan yang harus kami hadapi, dibenci orang, diancam, tapi kami tetap bertahan pada kebenaran, bertindak dan menjalani kehidupan seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat. Terlebih saat ini ketika ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya jaga dan pelihara kesehatannya, sehingga Tuhan jauhkan dari segala bentuk penyakit. Sehingga umat-Mu tetap sehat, dapat beraktivitas di dalam kehidupannya setiap hari, menjalankan kehidupannya, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, di dalam bekerja, berwira swasta, di dalam berstudi, ataupun aktivitas-aktivitas lain, di dalam pelayanan di gereja. Tuhan kiranya mampukan dengan Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19, umat-Mu dimanapun terus beraktivitas, menjalani kehidupannya, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan. Tuhan, kiranya Engkau perkenankan dan mampukan semua jemaat-Mu untuk dapat menyelesaikan di dalam kehidupannya apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu, beribadah, beraktivitas di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Tuhan, kiranya umat-Mu Engkau mampukan untuk tetap berjalan di dalam kebenaran di tengah kehidupannya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau terus menghadirkan damai sejahtera melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami. Kepada pemimpin bangsa kami, Engkau beri kesabaran, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, dan Engkau terangi hati dan pikirannya, sehingga ia mampu memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait 3 dan 4. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku. Dan melayani.
di surga ku hidup senang bersama